berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sama-sama katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Haleluya. Yesus kita ajaib untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kasih setiamu tidak akan pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kami terus melihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Haleluya. Sama-sama terus bertepuk tangan buat Allah kita yang sungguh dahsyat. Angkat suaramu, katakan, tak terbatang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atas, angkat tanganmu dan katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Yuk sama-sama melompat. 1, 2, 1, 2, 3, yo. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Umat-umat yang bersuka cita, sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Allah kita dahsyat, amin. Allah kita ajaib, amin. Yang percaya katakan yes. Yang percaya katakan yes. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa.
masuk lebih lagi. Sekalipun hari-hari ini tidak enak rasanya, banyak berita-berita yang gak enak Bapak Ibu, tapi kita percaya bahwa Tuhan tetap setia. Sampai hari ini Tuhan tetap setia. Amin. Yuk kita naikkan pujian ini. Dia tetap setia Bapak Ibu. Haleluya Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam
alabakan alaban alamu. Sirian alabatakan alaban alabayan alaban alaban alaban. Uralabasin alabakan alabayan alaban alaban alabakan alabayan alaban alaban alaban. Urabasyandakan alabatakan alaban alabayan alaban. Engkau Allah yang setia, Tuhan Yesus. Engkau sungguh Tuhan yang mengetahui dalam hidup kami. Engkau yang mengenal hati kami. Kami berdoa pagi hari ini, kuasa-Mu mengubahkan hidup kami, membaharui kami. Dan Roh Kudus, pengurapan-Mu mengajar kami, untuk kami mengerti rencana Tuhan dalam hidup ini. Rencana yang indah yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang percaya dan yang menaruh pengharapannya kepadamu ya Bapa. Pagi ini Tuhan, kami mau membuka hati kami seluas-luasnya untuk Engkau. Berbicaralah kepada kami ya Bapa. Engkau mengurapi setiap kami, mengurapi hamba-Mu, sehingga kuasa-Mu bekerja saat firman Tuhan ditaburkan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau menyambut firman Tuhan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua kita yang percaya, yang siap menerima firman-Nya, kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan bagi Dia, katakan haleluya. Praise the Lord. Puji Tuhan. Silakan duduk in praise and worship. Mungkin turunkan satu dulu nadanya ya. Tadi tinggi banget itu, turunkan nadanya satu ya. Kita coba sekali lagi ya di bagian chorus lagu tadi ya. Saya ingin saudara menyerap bagian chorus lagunya ya. Bagian chorus lagunya. Coba nyanyikan sama-sama, 1, 2, 3. Kaulah amin. Yes, Lord. Untuk selamanya, untuk selamanya, ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Amin. Tadi dikatakan Kaulah Tuhan yang berjanji, terus tak sekalipun Kau ingkari. Berarti Tuhan itu adalah Tuhan yang menepati janjinya. Makanya jadi dikatakan karena Tuhan itu menepati janjinya, makanya dikatakan untuk selamanya. Apanya? Kukan setia. Jadi kita setia karena Dia Tuhan adalah Tuhan yang menepati janjinya bagi kita. Amin. Pagi hari ini saudara perhatikan, di depan saya mau menyampaikan tentang pengharapan. There is hope. Ada pengharapan bagi orang-orang percaya. Amin. Ada sebuah film ini judulnya Exit 8, film Jepang. Saya bukan mengajak saudara buat nonton gitu ya. Tapi film ini unik gitu, pemainnya nggak banyak. Pemain di film itu nggak banyak, jadi tokoh utama cuma satu orang aja, cuma satu orang dia ini aja begitu. Jadi ceritanya adalah seorang pria yang punya calon istri begitu ya, yang punya calon istri sedang telepon ketika dia ada di MRT atau MTR. Lalu kemudian kau di mana begitu ya. Nah terus
Ya aku lagi di MTR gitulah kira-kira percakapannya ya. Terus keluar dia, biasalah keluar dari MTR, naik tangga. Lalu kemudian tanya lagi, kamu udah di mana? Kata istrinya lagi. Kemudian, iya aku udah di sini, udah keluar MTR gitu. Udah di lorong gitu ya. Telepon lagi, kamu udah di mana? Tanya lagi gitu. Nah, jadi exit 8 itu artinya pintu keluar nomor 8 begitu kan. Seperti kita kan ada di sini exit A, B, C gitu ya. Nah ini exitnya ada angka-angka begitu. Nah ini exit 8. Lalu dia udah keluar nih exit 8. Tapi kok dia putar lagi. Jadi kayak nggak keluar. Loh kok balik lagi ke exit 8? Loh kok balik lagi ke sini? Jadi dia nggak menemukan jalan keluar. Nggak menemukan jalan keluar. Sendirian aja dia di situ, sendirian aja. Nggak ada jalan keluarnya. Lalu akhirnya tiba-tiba muncul seorang laki-laki di situ ya, kira-kira di sini nih, muncul laki-laki keluar. Serem nggak gitu ya kan? Serem ya, tiba-tiba ada laki-laki pegang tas. Jalan sendiri begitu. Nah, dia bingung. Nah, terus menerus sampai akhirnya dia ini mengalami yang namanya tuh kayak putus asa, teriak sendiri dia. Muncullah yang aneh-aneh begitu ya, ya memang filmnya agak rada-rada seram gitu. Muncullah yang aneh-aneh begitu. Ada anak kecil lah, ya, tiba-tiba ada anak kecil begitu. Sampai akhirnya di akhir cerita itu dia bisa menemukan jalan keluar. Kenapa? Karena sampai dia menemukan angka 8. Jadi kalau dia angkanya dapat 0 balik ke awal lagi. Dapat angka 1 belum ketemu sampai dia temukan angka 8. Nah, pada saat dia menemukan angka 8 berarti dia bisa keluar. Akhirnya dia keluar, ketemulah orang-orang. Ada tangga, ketemulah orang-orang. Barulah dia naik MTR lagi. Pada saat dia mau naik MTR lagi, kok kembali sama lagi. Sama lagi dia apa? Loh kok sama lagi penumpangnya? Ada ibu-ibu, ada apa? Loh kok sama lagi? Sepertinya film ini mengingatkan kepada kita manusia bahwa seperti itulah hidup itu. Ulang lagi. Karena kan orang yang pergi naik MTR ini kan kebanyakan orang kerja. Jadi dia bangun pagi-pagi, siap-siap, pergi bekerja, naik MTR, keluar dari MTR, pintu exitnya itu lagi kan. Pintu exitnya itu lagi pintu exitnya. Nanti pulang lagi sore, jalan yang sama lagi, balik lagi ke rumah, besok begitu lagi, besok begitu lagi, besok begitu lagi. Circle kehidupan yang seperti itu di kota-kota besar, Anda bisa bayangkan nggak tingkat stresnya sangat-sangat tinggi sekali. Kalau Anda itu tinggal di desa, Anda bisa nggak membayangkannya? Kelihatannya kayak rutinitas kan di desa ya. Tapi ada bedanya. Betul nggak? Ada bedanya. Anda masih bisa melihat burung terbang, lihat apa begitu. Walaupun kayaknya mungkin ya pergi ke sawah lagi betul atau berkebun lagi, tapi kayaknya beda. Nah, di situ di sini film ini mengajak orang yang nonton betapa sakitnya begitu. Makanya jangan heran kalau di kota-kota besar itu tingkat stres itu sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali. Saya pernah melihat ada satu orang post ya di Jakarta. Orang mau kerja, naik kereta. Wah, sampai bergencet-gencet. Mau naik kereta.
Saya pernah juga dikirim video di negara mana ya, yang sangat berdesak-desakan. Jepang juga ya, India juga. Jepang juga, India juga. Itu sampai tergencet-gencet itu orang. Sampai mau berantem. Sudah nggak peduli lagi, yang penting masuk aja. Bisa sampai ke kantor dengan tepat waktu. Dan Anda bisa bayangkan nggak, kalau misalnya kita ada di posisi seperti mereka. Tidak ada yang namanya ibadah, tidak ada yang namanya persekutuan, tidak ada yang namanya kayak pujian penyembahan. Tapi rutinitas itu terus dan menerus. Kalau saya nih, seandainya ada di posisi seperti itu, tapi karena kita itu ada ibadah, ada persekutuan, rutinitasnya tetap sama. Anda tetap ke kantor, Anda tetap bekerja, Anda tetap melakukan aktivitas putar-putar, memang begitu. Seperti kayak saya ceritakan di film ini, betapa sakitnya begitu. Apalagi begini, udah pergi ke kantor, pergi kerja, nggak dapat jalan keluar, exitnya kemana. Putar situ terus, apa nggak tambah pusing, stres. Saya mau tanya, dengan kata lain begini ya, sangat menolong nggak ibadah ini? Sangat menolong nggak persekutuan itu? Sangat menolong. Itu kita bersama loh. Belum lagi ditambah kalau kita sendirian. Alone dengan Tuhan. Dengar lagu rohani, dengar renungan sendirian. Bisa bayangkan gak orang yang gak punya itu, saudara? Betapa sakitnya. Saya bayangkan loh, oh Tuhan, terima kasih Tuhan, kau pilih aku. Aku boleh ada di ibadah, boleh bertemu dengan teman-teman seiman, boleh dengar lagu rohani. Bisa bayangkan gak kalau saya jadi kayak mereka? Betapa hancurnya kalau nggak ada pengharapan itu. Betapa hancurnya kalau nggak ada pengharapan. Sebab itu makanya Paulus mengatakan jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Suatu kali ya saudara ya, ada seorang bapak yang kami kunjungin ke rumah sakit. Jadi bapak ini bilang begini, oh saya nggak ke gereja pak katanya. Maksudnya dulu udah ada televisi, nonton di TV kan ada, tiap minggu kadang-kadang ada yang khotbah di RCTI lah, di mana lah, SCTV atau di mana, kadang-kadang suka ada ya, kalau TVRI itu kayaknya mimbar agama Kristen gitu. Jadi dia nggak ke gereja, dia bilang dia nonton TV aja. Karena di TV juga ada khotbah, dia bilang begitu. Tapi lain, beda dengan kalau kita itu ada persekutuan seperti ini. Dengan kita itu ada interaksi dengan teman seiman, interaksi dengan saudara seiman yang bisa menguatkan kita. Dengan kalau misalnya kecuali ya, misalnya kita itu memang sakit parah, sakit yang gak memungkinkan untuk keluar dari kamar. Ya oke lah Anda nonton di YouTube, Anda nonton TV untuk siraman rohani. Tapi kalau kita sehat, kita kuat, kenapa tidak kita datang pergi bersama-sama bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Di rumah mungkin kita nyanyinya kecil-kecil. Nggak berani nyanyi besar-besar suaranya kan. Tapi kalau di sini inilah tempatnya kita meluapkan segenap hati kita. Mencurahkan hati kita dengan berseru. Seperti tadi WL katakan, sorakan haleluya. Daripada kita teriak karena stres,
Lebih bagus kita berteriak memuji Tuhan, amin. Karena waktu kita berteriak hanya karena stres, wah karena stres, nggak ada kuasanya, yang datang malah kuasa yang lain. Tapi kalau kita berteriak, haleluya, Tuhanku dahsyat, kuasa Tuhan turun. Amin, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Nah, dapatkah, belum. Dapatkah Anda bayangkan jika kita tidak mempunyai pengharapan? Amin. Next, berikutnya. Kita baca Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. 1, 2, 3. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Amin. Mazmur 139 ini adalah doa di hadapan Allah yang maha tahu. Bahkan dia sudah tahu selagi kita ini bakal anak di kandungan ibu kita, dia itu sudah tahu. Dia bahkan menuliskan hari-hari kita dibentuk di telapak tangannya. Beberapa hari lalu saya membaca satu artikel, baru tahu saya, padahal ternyata kejadian itu sudah tahun 2016. Tentang hebatnya seorang profesor, seorang dokter. Di mana ada seorang bayi bernama apa gitu ya, tapi ada Hope-nya. Namanya lupa, Lian apa gitu, Hope namanya ya. Jadi dia ini ketika di dalam kandungan ibunya, ternyata ada tumor di belakang dia. Jadi bayi, janin, di dalam perut ibu, tapi dia ada tumor di belakangnya. Dan itu akan membuat jantungnya berdetak keras. Kenapa? Karena darahnya itu banyak larinya ke sini jadinya, ke tumornya itu. Padahal dia masih janin kan di dalam perut ibunya. Tapi orang tua ini pengen bayinya itu yang di dalam perut ibunya ini selamat. Maka satu-satu cara adalah janin itu harus dioperasi, mengeluarkan tumornya. Nggak tahu bagaimana, itu sangat hebat sekali itu dokter ya, profesor. Jadi ibunya, saya nggak tahu itu gimana caranya ya, air ketubannya bagaimana, gimana itu. Kok bayi dioperasi di dalam perut? Nggak tahu bagaimana caranya mengeluarkan tumor itu sebanyak 90%. Lalu bayi ini baru 23 minggu, janin ini. Jadi dioperasilah tumornya, diambil 90%, lalu dimasukkan lagi ke dalam rahim ibunya. Jadi dibilang dia ini 2 kali lahir. Dan ibunya harus bed rest selama berapa minggu, berapa puluh minggu gitu. Habis itu baru lahir, dan anaknya sudah besar sekarang. Makanya mungkin dinamakan apa, itu hope ya, harapan. Hope gitu namanya, lupa saya namanya apa. Kalau memang Tuhan menghendaki, gak ada yang bisa menggagalkan kan? Karena Tuhan yang menghendaki. Nah sama seperti ini, memang Tuhan yang menghendaki kelahiran kita, itu sudah kehendak Tuhan. Jadi Anda gak perlu menanyakan, untuk apa aku dilahirkan ke muka bumi ini? Untuk apa aku dilahirkan ke dunia ini? Tidak boleh kita menanyakan itu sudah kehendak Tuhan, amin. Dia yang membentuk kita sampai kita ada di bumi ini, itu sudah kehendak dia dan dia punya rencana bagi kita. Tuhan itu bukan Tuhan yang iseng tahu kan, nggak ada kerjaan, dibikinlah orang namanya si Nana, udah gitu. Enggak, Tuhan itu menciptakan dan membuat segala sesuatu itu ada tujuannya, termasuk kita. Dan dia punya rencana bagi kita. Tapi berjalannya kehidupan ini, lanjut ya, berjalannya kehidupan kita ini, tidak semua perjalanan kehidupan itu lurus dan mulus. Enggak semua.
perjalanan kita itu mempunyai tantangan, ya kan? Ada berliku-liku, tanjakan, turunan. Itulah kehidupan. Penuh dengan yang namanya misteri-misteri atau artinya yang belum kita ketahui. Tapi kita sudah baca Mazmur 139 tadi, dia sudah tahu. Jauh sebelumnya dia sudah tahu. Sebelum bahkan beyond ke depan pun dia sudah tahu. Kita akan melewati jalan liku-liku pun dia sudah tahu itu. Kita melewati jalan turunan tanjakan, Tuhan juga sudah tahu. Ada tantangan apa yang ada di depan nanti, Tuhan sudah tahu. Tetapi karena Tuhan melihat kita setia, mengasihi dia, mengikut dia, maka dia memberikan pengharapan di dalam tantangan itu. Amin. Ada pengharapan dalam tantangan. Jadi tantangan itu oke, tantangan itu enggak apa, saudara. Kita enggak bisa menolaknya, enggak bisa menghindarinya, tapi harus dihadapi, dilewati bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan yang memiliki janji. Kenapa kita berharap kepada dia? Karena dia adalah Tuhan yang mempunyai janji. Kita baca Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini Tuhan kita, amin. Beda dengan yang gelap, artinya beda dengan iblis gitu ya. Karena dia nggak punya masa depan. Makanya iblis dikatakan mencuri, membunuh, membinasakan. Itu pekerjaan iblis. Sementara Tuhan Allah kita yang kita sembah, dia memberikan kepada kita hari depan penuh harapan. Ketika Yeremia menuliskan ini, pesan ini disampaikan Yeremia itu kepada umat Israel. Saat itu umat Israel sedang ada di mana? Sedang ada di pembuangan, sedang ada di Babel. Jadi budak mereka di sana. Padahal Tuhan berjanji mereka akan dibawa ke tanah perjanjian. Tapi mereka sedang ada dalam perbudakan. Yeremia bilang sama umat Israel bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita rancangan yang penuh harapan. Masa depan penuh harapan. Kita bukan ada di pembuangan ini. Itu kata Yeremia kepada umat Israel. Jadi ayat ini disampaikan pada saat mereka sedang ada di dalam pembuangan. Dalam keadaan yang tidak enak. Jadi budak, tapi mereka diberikan pengharapan. Sebuah janji Tuhan tentang masa depan. Kalau orang mungkin mendengar sebuah janji, ini kan belum ada kepastian kan, kalau sebuah janji. Makanya ada lagu, janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Oh, itu angkatan lama tahu lagunya ya. Lagunya Ibu Hetikus Endang. Janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Itu manusia. Tapi Tuhan kalau berjanji, dia pasti menggenapi. Sebab itu kalau kita mendengar janji dari manusia, jangan terlalu berharap. Nggak apa-apa kita mendengar janji manusia. Tapi jangan terlalu berharap, manusia itu bisa mengecewakan. Janji bisa nggak ditempati. Hari ini ngomong A, besok ngomongnya udah O. Mau bos kita kek, siapa kek memberikan janji sama kita, makasih. Ya, thank you buat janjinya. Kapan itu digenapi, aku nggak tahu ya kan. Manusia, tapi kalau Tuhan itu pasti. Meskipun kita belum tahu kapan, tapi pasti dia menggenapi janjinya. Amin.
Nah, ada yang harus kita ketahui tentang pengharapan kita sama Tuhan. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui yang namanya pengharapan kita kepada Tuhan. Yang pertama, Yeremia 29 ayat 10. Tuhan itu pasti menggenapi janjinya, dia pasti menepati janjinya. Sebab beginilah firman Tuhan, baca. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Artinya, Yeremia itu memberitahukan kepada umat Israel, tunggu. Setelah 70 tahun kita ada di pembuangan ini, Tuhan akan keluarkan kita, akan bawa kita kembali ke tempat tanah perjanjian itu. Dan itu terbukti 70 tahun setelah mereka di pembuangan, benar Tuhan menggenapi. Mereka keluar dari Babel. Mungkin sebelum itu orang mungkin ada di antara mereka yang apa mungkin, apa benar, apa iya. Kalau kita mendengar firman Tuhan atau menerima ayat dari firman Tuhan, kalau kita nih masih ada berpikir seperti ini, apa mungkin ya, apa iya ya, apa iya ya. Nah kalau begitu apa artinya kita menjadi orang percaya? Tahukah saudara apa arti kata amin? Amin itu artinya ya, pasti, ya, benar. Sehingga kita ketika berdoa, makanya kita mengaminkan. Ketika ada orang yang berdoa, misalnya di sini nih, Tuhan kami berdoa bagi bangsa kami, bla 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 bla. Amin. Berarti kita sepakat. Ya, amin. Ya, benar. Ya, itu pasti akan terjadi. Diaminkan. Yang kedua, yang perlu kita ketahui tentang pengharapan kita kepada Tuhan, bahwa ketika kita punya pengharapan itu membuat hidup kita itu bergairah. Sebaliknya kalau orang itu nggak punya pengharapan, hidupnya itu nggak bergairah. Tidak ada satu antusias. Karena rutinitas kita setiap hari, ditambah lagi mungkin kalau kita itu tidak dekat sama Tuhan, gak ada di dalam persekutuan, kita jalankan rutinitas, kita lama-lama menjadi hidup ini jadinya tidak punya satu semangat melihat ke depan. Atau mungkin ada orang yang tak berani melihat ke depan. Atau orang mungkin ada yang meragukan ke depan. Dalam keadaan seperti sekarang ini kita mendengar di mana-mana itu sukar, saudara. Waktu saya di chatting dengan seseorang ya, dia bilang, wah ya sekarang dolar naik apa itu, sekarang ini naik gitu ya. Rupiah melemah katanya. Saya bilang begini, yang penting iman jangan lemah. Iman harus naik. Jangan dolar naik, iman lemah. Dolar naik, iman harus naik. Supaya apa? Supaya engkau bisa berdoa, saya katakan kepada orang yang chatting sama saya. Iman harus naik, jangan sampai lemah. Mungkin kalau orang mendengar begitu, bapak mah ngomong iman gitu ya. Kalau orang gereja mah iman, rohani. Tapi kan kantong juga perlu. Betul. Seringkali ya kita ini begini. Kita ini selalu memakai kata maklum. Lalu makluminya begini. Ya kita kan masih hidup di dunia Pak. Kita kan masih ada daging. Nah itu yang alasan-alasan itu membuat kita jadinya sepakat. Oh iya ya. Memang tidak salah omongan seperti itu, ya tidak salah. Tapi jangan dijadikan itu senjata, alat membuat kita itu tak mau membangun iman kita. Atau menjadi lemah terhadap firman Tuhan. Kepercayaan kita kepada firman Tuhan itu jadi lemah.
Oleh karena apa? Oleh karena kita menyetujui, iya kita kan masih manusia, masih perlu dolar, ya kan? Namanya juga masih ada daging. Ya kita masih di dunia Pak, bensin naik, solar naik, minyak naik, ya kan itu pengaruh Pak. Betul, emang Tuhan tak mengerti itu? Tuhan mengerti semua persoalan kita, pergumulan, Tuhan mengerti. Tapi terkadang Tuhan memang izinkan segala sesuatu supaya Tuhan melihat kamu ini percaya sama aku atau tidak. Dalam hal seperti ini kamu menaikkan apa? Iman kamu kah yang kamu naikkan? Kerohanian kamu kah yang kamu naikkan? Karena persoalan itu ada di depan mata kita, seringkali kita sebagai manusia karena kita mengatakan tadi, kita kan masih manusia Pak, masih ada daging Pak, kita masih di dunia. Jadi cenderung pikiran kita kepada persoalan jadinya. Betul kita memang masuk manusia masih ada daging, betul kita manusia masih injak bumi, betul. Tapi justru di dalam pergumulan itu, kita memandang kepada Dia, amin. Saudara, memandang kepada Tuhan. Dan waktu kita memandang kepada Tuhan, itu menjadikan hidup kita ini bergairah. Sekalipun kita ada di dalam persoalan. Sekalipun kita ada dalam pergumulan. Karena seringkali begini, di dalam pergumulan, di dalam tantangan, yang dianggap pikirannya, itu sangat-sangat menekan dia, membuat dia tidak bergairah dalam hidup. Tapi waktu kita di dalam persoalan, di dalam tekanan, kita melihat kepada kebesaran Tuhan. Kita memandang kepada janji Tuhan. There is hope, ada pengharapan. Dan akhirnya kita bergairah. Ya aku ada persoalan, ya aku ada pergumulan, ya aku harus bekerja. Tapi aku menjadi bergairah dalam hidup karena aku melihat Tuhan yang mempunyai janji. Nah, waktu kita bergairah, maka kita bekerja pun bergairah. Makanya muncul ayat ini, Kolose 3:23 kita baca. Apapun juga yang kamu perbuat, apa itu? Pekerjaan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Berarti ini kata segenap hati, semangat, bergairah. Segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Efesus 6 ayat 8 kita baca. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, yes, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ini adalah orang-orang yang hidupnya mempunyai pengharapan. Kerja apa saja lakukan untuk Tuhan. Pelayanan apa saja kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Saya punya adik rohani ya, aja kemarin tuh saya ngomong gitu ya di kolom chatting gitu ya. Messengers gitu. Dia ini dulu saya kenal dia tuh dari SMP. Dari masih dia celana pendek lah gitu. Lalu dia bilang sama saya, aku nanti pengen jadi dokter, dia bilang gitu. Oh bagus. Sampai akhirnya dia tamat SMA, masuk kuliah ya. Masuk kuliah, ambillah dia kedokteran. Lalu selesai dia kedokteran umum, dia mau bilang dia mau ambil spesialis. Nah, waktu dia mau ngambil spesialis, bapaknya bilang begini sama dia, udahlah gak usah lah, kamu udah jadi dokter kok. Gak usah ambil spesialis lagi kata bapaknya. Kan mahal biayanya. Tapi dia punya 2 saudara laki-laki. Nah 2 saudara laki-laki ya ini dikasih bapaknya ruko untuk usaha.
Jadi menurut bapaknya bilang gini sama anak ini, kamu kan sudah jadi dokter, udah tuh aku kasih kamu ruko satu, kamu buka praktek aja di situ. Kerja di rumah sakit, buka praktek, kan dokter umum. Dia nggak mau, dia maunya spesialis. Akhirnya bapaknya bilang gini, nah aku udah ada apa-apa lagi ya, kata bapaknya. Aku udah bagi jatah buat abang kamu, buat dia, ini anak paling kecil. Kalau kamu memang tetap mau diambil spesialis, itu ruko itu kamu jual, itu aja lah buat kamu ambil dokter spesialis. Jadi dia nggak ada apa-apa, dijual lah itu rukonya, jatah dia. Jadi dia bilang sama saya, ruko aku di sini kak, katanya. Dia manggil saya kakak ya, kak ruko aku di sini kak, katanya. Ya kamu sungguh-sungguh lah. Dan kalau kamu jadi dokter, saya bilang, kamu layanilah orang dengan hati kamu. Lakukanlah seperti untuk Tuhan. Benar, ambillah dia spesialis kandungan, selesailah dia, sampailah jadi dokter spesialis kandungan. Jadilah dokter spesialis kandungan. Tapi anak ini nih, saya lihat itu orangnya tuh bergairah gitu. Untuk Tuhan bergairah, cari Tuhan bergairah. Jadi Tuhan itu kasih janjinya sama anak ini. Tuhan tuh sudah punya rencana sama dia. Sampai satu kali dia bilang sama saya gini, kak tolong carikan aku jodoh dong katanya. Loh saya bilang, dia kan sedang kuliah, ambil spesialis. Kuliah kedokteran umum. Jadi dia bilang gini, karena gini kak, kalau kamu cari yang apa? Aku cari yang SMA. Loh kok cari SMA? Iya nanti kalau aku selesai kedokteran umum, dia kan selesai SMA katanya. Aku ambil spesialis, dia selesai kuliahnya juga katanya gitu. Oh akhirnya kan kita di ibadah ya, siapa ya saya bilang gitu ya. Siapa ya? Saya bilang, aduh bingung saya yang mana ya anak SMA ya, kelas 3 ya, iya kelas 3 kak katanya. Kelas 3 SMA siapa ya? Tiba-tiba lah dia gini tunjuklah ya, kak yang itu katanya. Jadi saya lihatlah itu anak, oh yang itu, kan. Oh saya kasih tau latar belakangnya ini gitu. Udah kamu dekatin ibunya aja, saya bilang gitu. Dekatin ibunya aja, saya bilang gitu. Dia lakukan apa sih yang gak lakukan? Kenalan sama tante itu, ibunya, karena bapak sudah gak ada lagi. Kenalan sama ibunya. Udah jadi deket. Sampai akhirnya ketemu saya lah di rumah makan. Ngajak makan, mau ngasih tahu bahwa kami udah jadi katanya. Dan akhirnya menikah. Betul, ini selesai kuliahnya, ini selesai kedokteran spesialisnya, nikahlah mereka. Nikah, akhirnya punya anak, dia yang ngeluarin anaknya. Kan dia dokter spesialis kandungan. Jadi kemarin chatting ngomong sama dia, saya bilang, ingat dulu ya, dari kecil, dari SMP kenal sama dia. Tapi itu rencana Tuhan kan. Siapa pikir-pikir coba kalau bisa begitu hidup orang. Diatur Tuhan gitu. SMP, SMA, nanti kamu begini, nanti kamu ketemu si ini, diketemuin sama saya gitu kan. Nah saudara kita cuma gitu juga semua. Kenapa aku kok bisa ada di sini ya? Ngapain ya? Mengapa ya? Kok bisa ada di sini? Itu kan sudah diatur sama Tuhan kan? Sudah diatur sama Tuhan. Nah karena kita percaya ada pengharapan, kita bergairah sama Tuhan. Saya sudah melihat orang-orang itu ya, yang karena dia punya pengharapan sama Tuhan, dia bergairah dalam hidupnya. Tuhan itu sudah atur loh. Begini, nanti begini, nanti begini. Jadi kita enggak, benar ada tantangan betul. Ada benturan-benturan itu bisa ada, di mana-mana kita hidup itu pasti bisa ketemu benturan-benturan. Tapi planning Tuhan itu tetap jalan. Amin. Tetap jalan planning Tuhan itu. Dan ketiga, saudara, kita lihat nih satu orang yang luar biasa namanya Yusuf. Dia ini udah direncanakan Tuhan. Dari 12 bersaudara, satu orang ini itu udah direncanakan Tuhan. Saya nggak tahu saudara anak keberapa, saya ini anak ke-9 loh. Dari, bener, mama saya itu melahirkan 11 kali. Tapi satu meninggal, jadi 10 hidup. 5 laki-laki, 5 perempuan.
Karena memang mama saya punya cita-cita punya anak banyak. Cita-citanya 12. Tapi dokter akhirnya melarang dia. Dokter bilang nggak boleh lagi. 11 aja, 1 aja udah meninggal gitu kan. Jadi 10 lah kami hidup. Saya anak ke-9. Kalau saya renung-renungkan ya, dari 10, 9 saya nih ya. Jadi Tuhan, oh sama seperti Yusuf ya, dari 12 orang ada 1. Dulu saya kan gak mau jadi hamba Tuhan. Saya maunya dulu jadi orang terkenal. Terkenal apa aja lah, pokoknya terkenal. Saya dulu pengen jadi dokter lah. Juragan tanah. Saya enggak juragan tanah, Bu. Ya. Nah, tapi kan Tuhan punya rencana lain. Anda mungkin dulu punya cita-cita apa, rencana apa, mungkin dulu punya, tapi Tuhan punya rencana lain. Sama seperti Yusuf, waktu kecil mungkin dia nggak tahu apa, tapi bapaknya sudah memberikan kepada dia itu tuh semacam kayak petunjuk. Diberikan dia kepercayaan untuk mengelola ternak bapaknya, harta bapaknya, mengawasi abang-abangnya, jadi mandor kan. Dia tuh kayak Tuhan itu seperti sudah tunjukin kepada Yusuf seperti apa nanti dia melalui bapaknya dia. Siapa bapak Yusuf? Yakub ya, Yakub kan namanya dia di Israel punya anak 12. Nah, dari 12 orang tuh Yusuf. Walaupun dia menemui benturan-benturan ya kan, tapi rencana Tuhan itu tetap terlaksana. Dan Yusuf ini percaya kepada janji Tuhan. Mimpi, visi dikasih. Dia bergairah orangnya. Karena dia punya janji Tuhan. Dan yang terakhir kita baca 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ada penyertaan Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepada pengharapan di dalam Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Sehingga kita jangan takut, amin. Coba kita lihat slide selanjutnya. Oh, gak ada. No. Sebelumnya. Kosong. Gak ada. Ini gambaran apa nih? Gelap gini. Gambaran orang yang gak ada pengharapan dalam hidupnya. Pekerjaan tetap jalan terus. Yang dilakukan tetap jalan terus. Tapi gak ada pengharapan. Tapi kalau kita punya pengharapan, saudara, kita akan menemukan terang cahaya kemuliaan Tuhan. Amin. Di dalam pengharapan. Saya undang kita bangkit berdiri, saudara terkasih. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Katakan kiri kanannya, don't worry sis. Don't worry bro. Don't worry. Tuhan itu punya rencana yang indah bagi kita. Amin. Kita nyanyikan lagu tadi bagian refnya saja. Bagian chorusnya. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Gak ada Tuhan sepertimu, Yesus. Oh Tuhan, haleluya. Yang
berjanji. Haleluya. Amin. Kami mau setia Tuhan. Bukan setia. Kami mau bergairah, melakukan segala sesuatu, melayani seperti untuk Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang menyertai kami dan membuat perjalanan kami berhasil. Kami angkat tangan kami ke arah hati kami kepada Engkau ya Bapa di surga. Kami mau menaruhkan pengharapan kami kepadamu. Hidup berpengharapan kepada Yesus Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah badai, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, kami mau menaruh pengharapan kami kepada Engkau ya Bapa. Sebab Engkau Tuhan yang berjanji dan Engkau Allah yang menepati janji. Dan Tuhan, pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Sebab itu kami mau bergairah kepadamu, bergairah dalam hidup ini. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu lah yang membuat kami berharap senantiasa kepadamu. Seperti Yusuf disertai Tuhan. Demikian kami juga percaya penyertaan Tuhan atas kami. Di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami. Penyertaan Tuhan atas kami. Dan kami dibuat Tuhan berhasil oleh karena kemurahan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami angkat tangan kami. Engkau Tuhan yang menjamah anak-anak-Mu. Berkati dan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu Bapa. Kuatkan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Yang menaruh pengharapan kepadamu ya Bapa. Semua rumah tangga keluarga kami dalam nama Yesus. Menjadi keluarga yang berpengharapan kepada Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Semua kita katakan amin. Silakan duduk kembali saudara. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Biarlah pengharapan kita terus kuat di dalam Tuhan. Kalau sebentar kita juga akan membawa persembahan kita, sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan yang terus Engkau limpahkan atas setiap kami, buat kebenaran firman-Mu. Biarlah iman pengharapan kami terus kuat di dalam Engkau. Apapun yang terjadi, biarlah iman kami terus berakar kuat dan bertumbuh berbuah. Semuanya bagi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan membawa persembahan kami. Setiap persembahan apapun, persembahan kami Tuhan, Engkau kuduskan, Engkau sucikan. Biarlah melalui persembahan ini boleh membantu pekerjaan-Mu yang ada di gereja ini. Terima kasih Bapak, dengan penuh ucapan syukur kami membawa setiap persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita berkatakan amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyaksikan BIC News untuk minggu ini. Dapat mengirim ke nomor akun
Puji nama Tuhan, ada pengumuman tambahan untuk bulan ini di minggu terakhir tanggal 28 Juni gereja kita akan merayakan anniversary yang ke-24 tahun. Penyertaan Tuhan luar biasa atas gerejanya. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk membantu pekerjaan Tuhan, dalam anniversary kami menyediakan kotak yang ada di depan. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga menyambut adakah dari Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah tempat ini, boleh lambaikan tangan. Adakah yang baru pertama kali beribadah? Puji nama Tuhan, jemaat-jemaat yang terus setia melayani Tuhan. Kita percaya minggu-minggu ke depan banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Ya, kita akan merayakan rekan-rekan kita yang berulang tahun di bulan Juni. Kami mengundang untuk Bapak, Ibu, Saudara yang lahir di bulan Juni untuk maju ke depan. Jangan malu-malu, ayo. Ayo yang lahir di bulan Juni atau namanya belum tercantum di depan, kami maju untuk ke depan. Ayo jangan malu-malu saudara yang lahir bulan Juni, adakah? Yuk saya undang Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita bangkit berdiri. Yuk sama-sama kita rayakan rekan-rekan kita yang berulang tahun. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Sebelum rekan-rekan mengipas lilin, kami beri waktu untuk make-a-wish dulu, silakan. Amin. Jangan dikipas dulu ya sebelum kita kasih aba-aba. Kipas lilinnya, kipas lilinnya, kipas lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kipas lilinnya, Yat Yisam juga, sekarang juga. Sama-sama kita arahkan tangan kita buat rekan-rekan kita yang berulang tahun. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Bapa, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang bulan ini Engkau tambahkan 1 tahun lagi usia mereka. Kami bersyukur untuk rahmat-Mu dan anugerah-Mu dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan iman kepada mereka ya Bapa. Engkau tambahkan hikmat kepada mereka dan pengurapan dalam nama Yesus, pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi Bapa. Dan Engkau juga Tuhan yang mencurahkan segala yang terbaik dari atas bagi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan, masa depan yang penuh harapan itu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami bawa anak-anak-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya,
Amin. Ya, ada kenang-kenangan dari gereja kita buat rekan-rekan yang berulang tahun. Sekali lagi kami keluarga besar BIC Hong Kong mengucapkan selamat ulang tahun buat rekan-rekan semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Segala pujian kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang meneguhkan hati kami Tuhan. Kami semakin kuat di dalam Engkau dan berpengharapan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu adalah pelita kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami mau jaga Tuhan firman-Mu yang sudah kami dapatkan hari ini. Diberkati Tuhan hamba-Mu Pastor Jamie yang sudah menyampaikan pesan Tuhan kepada kami Tuhan. Engkau pakai Tuhan hamba-Mu ini semakin hari semakin mengasihi Engkau, semakin menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terpujilah nama Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang setia mengasihi Engkau Tuhan datang di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau jawab setiap pergumulan mereka ya Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan dengan firman-Mu Tuhan. Sementara mereka pulang Tuhan membawa sukacita, sorak-sorai kemenangan lebih daripada seorang pemenang. Terpujilah nama Bapa di surga. Kami juga tidak lupa berdoa buat semua pengerja-pengerja Tuhan yang setia melayani-Mu Tuhan. Kami berseru Tuhan seperti Yabes Tuhan.
Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan berlimpah-limpah dan memperluas daerah pelayanan kami, perluas talenta kami, pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, nama Tuhan saja ditinggikan Tuhan di pelayanan kami. Terpuji nama Bapa di surga, kami akan buka hati kami terima berkat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, arahkan hati kita kepada Bapa, angkat tangan kita untuk siap menerima berkat Tuhan. Pulanglah, bawalah dan terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dengan Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya terima berkat Tuhan, katakan amin. Selamat hari Minggu, Happy Sunday, Tuhan Happy Yesus Sunday, Tuhan memberkati. Yesus memberkati.